Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah renungan malam dari Geri Kelapa Gading dan kita di hari Jumat. Saya belakangan sedang mempelajari ini ya, tema tentang revival, spiritual awakening, kebangunan rohani. So kita akan merenungkan satu bagian yang ada kaitan dengan ini, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika 5, saya akan bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ketika kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Engkau menolong baik hamba-Mu maupun setiap daripada kami yang merenungkan bersama-sama, sehingga firman-Mu boleh sekali lagi menggugah hati kami, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, bawa kami ke dalam kehidupan yang terus bertumbuh, di dalam kehidupan yang dibangunkan oleh Tuhan, tidak tertidur, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau, kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Berkati sekali lagi hamba-Mu dan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini 1 Tesalonika, ini di dalam Basic Theological Profile seperti kita sudah pernah bahas ya di Geri Kelapa Gading, introduksi surat-surat perjanjian baru termasuk 1 Tesalonika. Ini salah satu Basic Theological Profile yang seperti kita tahu kan tentang eskatologi ya. Tentang eskatologi di dalam passage atau di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini pun juga sudah melihat ada ini ya Pak, rujukan eskatologi di sini ya. Hari Tuhan yang datang ya, itu seperti pencuri pada waktu malam. Nah, semakin saya mempelajari ini ya Pak, cerita revival banyak tulis di dalam pikiran orang-orang itu ataupun yang juga di dalam kitab suci ya, di dalam sejarah gereja atau bahkan juga di dalam sejarah keselamatan yang dicatat di dalam Alkitab. Ternyata ada kaitan yang cukup erat ya, kaitan yang tidak terpisahkan antara spiritual awakening, revival dengan pengharapan eskatologis. Dan pengharapan eskatologis ini bisa penghayatannya itu sangat subjektif ya, seperti termasuk di sini Paulus kalau sudah membaca gitu ya. Justru ini kalau sudah baca di dalam ayat ke-1 di situ ada apa ini namanya ya, ada semacam konsep ya ketiba-tibaan gitu ya. Ketiba-tibaan datangnya hari Tuhan. Nah, lalu terus kemudian siap atau nggak siap gitu kan ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi poinnya begini saya, orang-orang yang spiritually awakened, orang-orang yang dibangunkan kerohaniannya itu ya adalah orang-orang yang tandanya saya. Mereka itu menantikan kedatangan hari Tuhan itu dengan eager saya, dengan sepenuh hati ya. Mereka sadar ini dalam bagian yang lain bahwa keselamatan eskatologis itu sudah lebih dekat daripada waktu mereka percaya. Nah, ini ciri khas ya, ini ciri khas daripada orang yang mengalami spiritual awakening. Nah, ini jangan dimengerti secara salah, secara patologis gitu ya. Kalau kita mau jelaskan secara psikologis, ntar bisa ada penjelasannya yang akhirnya menjauhkan kita dari iman Kristen ya, menganggap orang-orang yang salah sangka Yesus akan segera datang, lalu terus kemudian karena kesalahan mengerti itu, akhirnya mereka terus kemudian hidupnya jadi agak gak waras, semacam pengalaman revival, high voltage, karena mereka yakin sekali bahwa Yesus akan segera datang, kenyataannya toh belum datang, dan sebagainya. Nah, kalau sudah tafsir secara sinis seperti ini ya, secara sarkastik seperti ini, I think kita bisa nggak mengerti apa yang dimaksud di sini. Sudah seperti kita tadi katakan, kesadaran eskatologis ini sifatnya itu personal ya, subjektif ya. Daripada pembicaraan kedatangan hari Tuhan kapan, anyway ya, di dalam Alkitab kan memang nggak mendukung
tentang pengajaran kedatangan hari Tuhan secara objektif pada tanggal berapa dan sebagainya, kan memang Alkitab nggak pernah tertarik saya membicarakan itu ya. Tapi Alkitab lebih tertarik untuk menyadarkan kita berjaga-jaga. Dan di dalam berjaga-jaga ini ada penghayatan yang makin lama makin kuat ya, bahwa Tuhan itu akan datang. Saya sudah bisa mendapat itu baik di dalam tulisan Paulus ya, di dalam kitab Injil, di dalam Wahyu, dan banyak sekali ya sudah ini konsep seperti ini ya. Penghayatan pribadi ya sudah, sifatnya itu personal. Saya pernah mengatakan ini ya sudah bertahun-tahun lalu saya, kalau Tuhan nggak datang ya toh kita yang akan datang kepada Tuhan, sebetulnya kan ya sama saja ya sudah. Setiap orang akan kembali kepada Tuhan gitu. Satu akan dihakimi ya, lalu terus kemudian binasa ya karena penolakan terhadap Yesus Kristus, dan satu lagi akan menerima kemuliaan di dalam Kristus. So, sekali lagi ya, either Tuhan yang datang atau kita yang datang kepada Dia. Sebetulnya kan nggak terlalu ada perbedaan bagaimana ya secara ini ya, secara apa itu perjumpaan dengan Tuhan maksudnya gitu. So, saudara melihat juga di dalam tulisan dari Paulus ini ya tentang zaman masa, saudara melihat di sini ada konsep waktu ya, konsep waktu, zaman, masa, orang itu ada awareness ya tentang ini. Lalu terus kemudian bahwa hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri ya. Seperti pencuri ya, saya. Hari Tuhan itu akan datang yang tidak disangka-sangka gitu. Sehingga apa ya? Sehingga marilah kita itu bersiap-siap ya. Dan inilah saya sekali lagi ciri khas orang-orang yang betul-betul mengalami kebangunan rohani. Nah, kalau sudah waktu membaca di dalam tulisan ya, Jonathan Edwards atau siapa yang lain, itu bukan cuma Jonathan Edwards tapi yang lain juga, sudah kan mendapati di dalam ini ya Pak, konsep mereka tentang revival spiritual awakening itu sangat ada kaitannya dengan millennial thought, dengan pengharapan milenium ya. Dan ternyata ini bukan cuma di dalam historical theology, tapi di dalam perspektif biblical theology pun juga seperti ini. Bahkan Paulus ya kalau sudah membaca di dalam bagian ini kan ya. Apa sih ayat mana sih yang bicara tentang ini tentang kebangunan rohani? Ini kalau sudah membaca di sini kan di dalam ayat yang ke-6 ya, sebab itu baiklah jangan kita tidur ya, tapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Spiritual awakening itu kan awakening bangun dari apa? Ya bangun dari tidur kan saya. So ini ayat yang berkaitan ini ya dengan spiritual awakening. Tapi sebelum kita masuk kepada ayat 6 tadi ya, saya mau meneruskan di dalam ayat yang ke-3 ya, di sini dikatakan lawan katanya daripada orang yang berjaga-jaga, orang yang sadar, orang yang menantikan datangnya hari Tuhan ya, yang tidak disangka-sangka seperti pencuri itu ya, adalah mereka yang mengatakan ya semuanya damai, aman, damai, aman. Tipikal ya, ini false peace namanya gitu. Jadi mereka ini berpikir mereka di dalam satu keadaan yang aman ya, damai, peace, security. Nah inilah ini justru bisa menjadi pencobaan ya di sini untuk orang itu akhirnya terus tertidur. Nah ini bukan berarti kita terus kemudian marilah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekacauan supaya nggak ada perasaan secure. Ya bukan itu poinnya bukan di sana. Tapi ya seperti yang dikatakan di sini lah keadaan damai dan aman itu ternyata bisa membuat orang itu terus kemudian lupa berjaga-jaga. Sekali lagi kita baca ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ayat 3 ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput ya. Tipikal orang-orang yang tertidur ya, yang nggak dibangunkan ya, yang nggak mengalami kebangunan rohani, itu hidupnya merasa damai dan aman ya. Mereka mengatakan ada peace, ada security gitu ya, dan itu yang akhirnya menyebabkan mereka tuh tertidur. So hati-hati ya di dalam keadaan seperti ini kita akhirnya tidak lagi berjaga-jaga, lalu kemudian kita jatuh kepada false security, false peace ini ya. Terus kita pikir kita sudah nggak di dalam pertempuran lagi ya, seperti kayak semuanya sudah selesai dan sebagainya. Ini justru yang akan mengacaukan kehidupan kita kalau menurut Paulus. Tapi kemudian dia menyambung, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan ya. Menarik ya, sebelumnya kan bicara tentang orang yang merasa damai, aman. Ya, tiba-tiba Paulus menyebut ini seperti kayak kegelapan, hidup dalam kegelapan ternyata gitu. Sekali lagi ya, orang yang merasa dirinya itu aman, damai, ya, peaceful, secure, ya,
Paulus mengatakan, ya inilah orang yang hidup di dalam kegelapan kayak begini gitu. Yang nggak siap sebetulnya. Makanya ayat 4 dia mengatakan, tapi kamu saudara-saudara, kamu yang percaya ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, perhatikan ya saya. Kenapa nggak tiba-tiba ya? Karena orang itu mempersiapkan dirinya. Gitu. Tiba-tiba bagi mereka nggak mempersiapkan dirinya kan datang seperti pencuri. Tapi bagi mereka ya yang mempersiapkan diri ya meskipun kedatangannya bisa saja gitu ya tiba-tiba di dalam pengertian unpredictable ya bisa saja gitu ya. Tapi tidak tiba-tiba di dalam pengertian yang mengejutkan maksudnya itu. Karena mereka sudah mempersiapkan diri, mereka hidup di dalam terang. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah, ini metafor terang, siang ya. Lawan katanya kan kegelapan. Kegelapan tadi sudah dimunculkan dalam ayat yang keempat ya. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sekali lagi, apa itu kegelapan? Saya orang yang tidak menantikan kedatangan Kristus, yang merasa di dunia ini peace, secure, dan bukan cuma itu, berhala mereka juga adalah ini peace and security. Jadi dalam dunia ini mereka cari itu apa saya? Ya ini peace and security. Waktu orang di dalam kehidupannya mencari peace and security dan ini menggantikan ya menggantikan penantian akan kedatangan Tuhan, ya hidupnya itu sebetulnya kalau menurut bagian ini saya itu di dalam kegelapan, ya saya di dalam kegelapan. Bahaya sekali ya saya ini narasi ini ya. Mencari damai dan aman itu ternyata ada ciri khas orang yang hidup di dalam kegelapan. Sekali lagi ya saya, lawan katanya bukan mencari konflik dan mencari ketidakamanan gitu ya, mencari penganiayaan, bukan saya bukan. Lawan katanya itu adalah menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Ya keadaan konflik perang tapi nggak menantikan kedatangan Tuhan ya sama saja, saya nggak menolong apa-apa kan ya. Ini bukan anti damai dan aman di dalam pengertian harus terus kemudian lawan katanya tidak damai dan tidak aman. Bukan saya, tapi ini kontrasnya adalah penantian akan kedatangan hari Tuhan. Tuhan yang akan datang kembali. Hope, eskatologis itu tadi. Maka Paulus mengatakan dalam ayat 5 sekali lagi ya, kamu adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah ini, terus kemudian ayat 6 itu baru muncul motif tidur gitu. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain ya. Kan ini malam, kegelapan dikaitkan dengan tidur ya. Karena orang tidur kan memang pada waktu malam. Lalu lawan katanya yaitu apa? Saya hidup di dalam terang ya. Hidup bukan pada waktu malam tapi pada waktu hari siang, yaitu lawan katanya. Itulah kebangunan rohani saya. Tapi sebelum menyinggung bagian ini lagi saya, Paulus menambahkan satu lagi yaitu tidur. Selain tidur apa saya? Mabuk. Ya. Orang itu bukan cuma tidur waktu malam, tapi orang juga mabuk itu pada waktu malam. Ya. Orang mabuk pada siang hari itu jarang sekali ya saya, kalaupun ada itu mah kebangetan deh. Siang pun dia mabuk itu. Orang mabuk ya biasanya pada waktu malam. Jadi malam itu di sini diasosiasikan dengan tidur rohani ya, dengan mabuk ya. Mabuk ini ya lawan katanya adalah ini apa berjaga-jaga, sadar. Orang mabuk itu drunken itu kehilangan kesadaran ya, kehilangan penguasaan dirinya, nggak berjaga-jaga, nggak mungkin ya, so ya. Nggak ada disiplin, ngawur dan seterusnya. Tetapi orang yang bangun, ya, so ya, orang yang bangun itu dia berjaga-jaga. Orang yang bangun, yang mengalami kebangunan rohani, dia sadar. Apa itu sadar? Ini ayat ke-8 kan bicara tentang sadar kan ya. Kita adalah orang-orang siang, ya. Baiklah kita sadar apa di sini. Nah, Paulus kemudian mirip sekali di sini dengan surat Efesus ya, bicara tentang apa ini? Spiritual weapons ya di sini, berbaju sirahkan. Ya, mirip dengan bahasanya Efesus ya. Ini bicara tentang apa? Peperangan rohani. Lalu terus kemudian ada senjata peperangan rohani yang dikenakan. Apa di sini? Yaitu iman dan kasih dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Again, pengharapan ya, hope. Ini berarti ada kaitan again dengan eskatologi ya, Saudara. Ada kaitan dengan eskatologi. Nah, menarik Saudara, kalau Saudara ini apa maksudnya menyelidiki secara motif Saudara juga bisa ketemu di dalam komentar ya. Berbaju sirahkan ya, breastplate ini ya. Ini muncul di dalam Yesaya misalnya. Mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 59 ayat 17 ya. Yesaya 59 ayat 17.
Saya akan membaca di sini. Yesaya 59 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Ya ini sekarang Tuhan ya di sini ya. Ia itu Tuhan ya, ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ada baju zirah di sini ya. Apa itu baju zirahnya? Keadilan ya. Terus kemudian juga ada ketopong ya. Ketopongnya adalah keselamatan ya. Ketopong di kepalanya itu adalah keselamatan. Nah, bedanya dengan 1 Tesalonika ini ya, di dalam Yesaya 59 yang sangat dekat ini ya, secara kritik motif dengan 1 Tesalonika 4, maaf, 1 Tesalonika 5, ini adalah muncul baju sirah, breastplate, dan juga ketopong, helmet ini ya, dua-duanya ada di sini. Perbedaannya adalah whereas di dalam 1 Tesalonika ini bicara tentang kita ya yang mengenakan. Nah, di dalam Yesaya itu bicara ada Allah ya yang berbaju sirahkan keadilan itu adalah Allah. Nah, kita mau coba untuk membaca, saya mengaitkan dua bagian ini ya, Yesaya 59 dengan 1 Tesalonika pasal yang kelima ini ya. Sekali lagi ya, di dalam Yesaya 59 di sini Allah itu digambarkan seperti apa ya, seperti soldier gitu. Seperti prajurit, seperti tentara ya, warrior ya ini ya, pejuang gitu ya, petarung. Dan dia mengenakan baju zirah keadilan ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 di sini bicara tentang baju zirah iman dan kasih. Bagaimana ya kita mengharmoniskan dua atau kita melihat dua bagian ini secara integral gitu. Gabungannya bagaimana saya ini apa? Bukan harmonisasi sih. Tapi ini apa? Big picture-nya itu bagaimana gitu. So, dari sisi Allah ya, dari sisi Allah dia itu mengaruniakan, dia itu memberikan keadilan ya. Keadilan kebenaran ya, itu Tuhan menganugerahkan kebenaran keadilan dari sisi Allah ya. Dari sisi manusia, saudara dan saya, nah ini semua di dalam kaitan dengan kebangunan rohani ya. Kita ya ini kita human beings, kita manusia ini ya, kita menerima kebenaran keadilan Allah itu melalui iman. Dan iman itu saya ini apa mengutip yang dari Galatia, iman itu bekerja melalui kasih. So faith and love di sini ya. Di dalam Galatia di bagian yang lain Paulus mengatakan iman yang sejati itu bekerja melalui kasih. Faith working through love ya. Dan jadi dari sisi kita, kita beriman terhadap apa, terhadap Allah yang mengaruniakan kebenarannya bagi saudara dan saya. Jadi waktu Tuhan itu memberikan kebangunan rohani, ya, waktu ada kebangunan rohani sejati. Nah, di situ Tuhan akan membangunkan manusia, membangunkan saudara dan saya untuk sanggup beriman, untuk semakin beriman, ya. Dan iman itu menerima divine righteousness, God's righteousness yang dinyatakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus inilah saya adalah hope of our salvation. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Yesus Kristus, di dalam Kristus inilah kita mendapatkan pengharapan keselamatan kita. Hopefully ini nggak menjadi satu berita yang klise ya, waktu kita diarahkan lagi kepada Yesus Kristus, diarahkan lagi kepada janji atau pengharapan keselamatan ya. Righteousness yang sempurna di dalam Kristus. Mengapa ini penting, karena salah satu musuh di dalam kebangunan rohani itu adalah righteousness yang bukan dari Allah. Sekali lagi ya, musuh di dalam kebangunan rohani itu adalah glorification of righteousness yang bukan righteousness yang dari Tuhan. Righteousness-nya kita sendiri misalnya. Righteousness-nya gereja misalnya. Righteousness-nya komunitas kita sendiri ya. Tapi bukan righteousness Allah yang ada di dalam Kristus. Waktu kebangunan rohani terjadi, saudara dan saya akan dibawa selain kita melihat memandang kepada perfect righteousness of God in Christ ya. Kita juga akan dibawa kepada pemandangan our own unrighteousness. Ketidakbenaran kita ya, ketidakadilan kita. Makanya keadilan kebenaran Allah di dalam Kristus itu the more itu menjadi sangat relevan. Kenapa Karena saudara dan saya itu unrighteous. Saudara dan saya itu tidak benar dan tidak adil. Tapi waktu ini nggak ada Waktu yang ada adalah pembicaraan tentang your and my righteousness, gitu ya. Saudara tahu, ya ini berarti bukan kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani itu akan meninggikan Allah
kebenarannya di dalam Kristus dan bukan kebenarannya manusia, bukan saudara. Kita mesti melihat ini sebagai musuh ya saudara. Kita mesti melihat ini sebagai narasi anti Injil. Waktu yang terus diberitakan itu adalah kebenarannya manusia. Ini adalah narasi anti Injil sebetulnya. Narasi yang sangat berbenturan ya dengan cerita kebangunan rohani. Ini berarti di dalam kegelapan, saudara. Ini berarti bukan kebangunan rohani. Sekali lagi ya, saudara, karena kebangunan rohani, kalau kita mengaitkan 1 Tesalonika 5 dengan Yesaya pasal 59, itu akan membawa kita untuk beriman pada Allah yang mengaruniakan kebenaran, keadilan kepada mereka yang beriman. Sekali lagi ya, mereka yang beriman, mereka yang percaya, itu percaya kepada Allah yang mengaruniakan kebenaran. Dan ini terus-menerus. Ini bukan cuma satu titik di belakang. Oh sudah, saya sudah pernah itu angkat tangan waktu itu ya di KKR mana gitu misalnya, atau kebaktian penginjilan apa. Kan sudah gitu kan. Sekarang kan lain dong ceritanya, saya membangun dengan yang lain gitu. Jangan membangun dengan yang lain, sudah. Kita membangun dengan yang sama. Ini ceritanya masih cerita yang sama dan kita perlu hayati seumur hidup kita. Kebangunan rohani ini ya. Kalau Tuhan sungguh-sungguh membangunkan kita ya, dan kita bukan orang yang tidur, tapi kita orang yang berjaga-jaga ya. Orang yang berjaga-jaga itu berdasarkan 1 Tesalonika 5, Yesaya 59 itu memandang kepada kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita lanjutkan ya. Lalu ya, orang yang berbaju zirahkan iman dan kasih ini ya, berketompohkan pengharapan keselamatan. Sekali lagi ada kata pengharapan di sini berarti bicara tentang eschatological hope ya. Lalu disambung dengan ayat berikutnya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa saja ciri khasnya orang yang mengalami kebangunan rohani? Dia ada keyakinan, iman ya. Dan ini bukan karena kekuatan imannya dia, tapi karena anugerah Tuhan ya, bahwa dia tidak ditimpa murka. Jadi pembicaraannya adalah pembicaraan tentang keyakinan keselamatan di sini. Nah, ini menarik ya, kalau sudah mau renungkan lebih jauh gitu. Nah, kalau sudah membaca di dalam cerita-cerita kebangunan rohani ya, memang saya ada saatnya dan bisa didahului, sangat bisa didahului, sering bahkan ya, didahului dengan pemandangan orang yang berdosa itu melihat Allah yang murka. Sudah tahu ini ya, khotbah yang terkenal sekali dari Jonathan Edwards itu sinners in the hand of an angry God, ya kan ya, an angry God, Allah yang murka. Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kudus. Karena itu dia murka terhadap orang berdosa. Nah ini gambaran tentang Allah yang murka kan ya. Tapi waktu kebangunan rohani terjadi ya, itu ada perubahan ya. Allah yang murka ya, yang bekerja terus kemudian membawa kepada conviction of sin ya. Manusia itu disadarkan bahwa dia adalah orang yang berdosa ya. Kemudian dibawa kepada pengharapan keselamatan, ada consolation, ada comfort ya. Jadi from wrath to comfort. Saya sudah pernah bahas ini ya, di dalam ini khotbah yang lain itu. Saya lupa pada tanggal berapa, tapi ini kita sudah pernah bahas ini dari perspektif ini ya, kita biasa ya. Gitu. Ada perubahan dari wrath to comfort ya, divine wrath to divine comfort. Nah demikian yang terjadi dalam kebangunan rohani. Kalau kita membaca di dalam ceritanya ya, itu orang bisa saja pada permulaannya itu diperhadapkan dengan visi Allah yang maha kudus, Allah yang murka, seperti Yesaya dalam pasal yang ke-6 dicatat dia mengatakan, celaka aku binasa, aku berhadapan dengan Allah yang maha kudus, gitu kan ya. Tapi terus kemudian ini ya, Allah yang murka itu ya, yang ditangkap dengan tepat oleh Yesaya, ternyata juga adalah Allah yang loving and forgiving. Nah, movement ini penting ya, saya. From wrath to forgiveness ya. From wrath to love ya. Karena kalau ini nggak ada, saya. Wah, ini bahaya sekali ya, saya. Masa kita berurusan terus dengan Allah yang murka? Ini ada yang salah di sini teologinya. Saudara kalau melihat di dalam cerita Luther sama ya, di situ dia pertama juga berurusan dengan Allah yang murka kan ya. Dia sadar bahwa dia tidak sanggup mengasihi Allah dengan kesungguhan, dengan keseluruhan hatinya, dengan segenap hatinya. Dia nggak sanggup, dia tahu dia under condemnation. Tapi kemudian bagaimana dia dihibur ya di dalam Injil. Jadi again, sudah melihat motif from wrath to comfort atau consolation. Ini juga yang kita baca di sini, ya, di dalam ayat yang ke-9 ini ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Orang sulit untuk appreciate
ini ya, kedalaman kasih karunia, anugerah, belas kasihan, cinta, ya, keselamatan oleh Yesus Kristus itu ya, kecuali dia sebelumnya mengenal visi Allah yang Maha Kudus, yang murka karena dosa itu ya. Bagian ini waktu nggak ada, saya kita akan pincang mengenal kasih Allah itu jadi gampang sekali jatuh ke dalam konsep yang cheap grace ya, seperti kita sudah sering mengatakan ya gitu. Nah, maka saudara waktu membaca di dalam ayat ke-10 dilanjutkan yang sudah mati untuk kita ya. Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Yesus Kristus mati untuk kita menggantikan kita yang berdosa, kita seharusnya menerima hukuman itu, tapi Yesus Kristus yang menggantikan kita karena cintanya ya, keselamatan dikaruniakan kepada kita. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi bahkan di sini saya ini berjaga-jaga dan tidur di sini direlativize ya. Direlativize dengan apa saya? Hidup bersama dengan Dia, dan ini sangat khas di dalam profil teologi Tesalonika ya. Tesalonika waktu membicarakan tentang pengharapan eskatologi ya, sorga itu apa? Sorga di dalam gambaran Tesalonika itu adalah bersama-sama dengan Yesus. Kebersamaan ya dengan Yesus. Ada bersama dengan Yesus Kristus. Itulah gambaran sorga. Jadi gambaran itu relasional ya, persekutuan ya, union with Christ, bahkan kalau saudara mau pakai istilah ini ya. Nah inilah gambaran sorga. Dan tentu ya tentu di sini dan sekarang ya, selama di sini dan sekarang, dan ini juga khas di dalam teologi, di dalam eskatologi Paulus ya, karena konsepnya already and not yet ya, yang not yet pun ini juga already di sini dan sekarang. Kita sudah mencicipinya. Apa itu ya ini hidup bersama-sama dengan Kristus. Di dalam segala kepenuhan itu kelak ya, itu pengharapan eskatologis. Consummation itu nanti. Tetapi di sini dan sekarang ya ini kan breakthrough kan ini ya, eschatological reality ini kan breakthrough di dalam kehidupan saudara di sini dan sekarang ya. Breakthrough nah ini adalah apa saya? Ya ini cicipan hidup bersama-sama dengan Kristus. Inilah saya orang yang mengalami kebangunan rohani. Orang yang mengalami kebangunan rohani itu menikmati hidup bersama dengan Kristus. Nah, orang yang menikmati hidup bersama dengan Kristus tentu saya dia akan selalu menantikan kepenuhan kebersamaan ini. Makanya dia selalu menantikan kedatangan Kristus. Jelas ya saya kaitannya. Orang yang di dalam kehidupan di sini dan sekarang ya dia membiasakan diri hidup berjalan bersama dengan Kristus. Pasti itu kerinduannya akan makin lama itu makin dalam, makin kuat untuk berjumpa dengan Kristus ya. Consummation-nya itu saya, kepenuhannya, dan itu adalah apa saya? Ya ini kedatangan hari Tuhan itu gitu. Makanya bukan tanpa eschatological hope, dan ini seharusnya makin lama makin kuat saya. Sekali lagi lawan katanya apa saya? Lawan katanya adalah mencari kedamaian dan keamanan ya di dalam dunia ini. Gitu. Ini ya saya yang tidur gitu. Jadi nggak ada Kristus ya di sini ya. Kedamaian dan keamanan ini sangat-sangat bisa jadi berhala yang menggantikan kebersamaan dengan Kristus. Kita lebih tertarik untuk setting kehidupan yang damai dan aman lebih daripada bersama dengan Kristus. Saudara tahu ini adalah keadaan tidur namanya saya. Ini tidur. Orang yang bangun bukan seperti itu saya. Ini adalah gambaran orang yang tidur yang di dalam kegelapan, yang mabuk dan seterusnya. Tetapi saudara dan saya, kita bukan demikian ya. Paulus percaya ya, jemaat di Tesalonika bukan seperti itu ya. Mereka bukan orang-orang malam. Mereka bukan hidup di dalam kegelapan. Tetapi apa saya? Mereka adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Demikian juga saudara dan saya. Kita seharusnya menghayati ya identitas kita sebagai anak-anak siang, anak-anak terang ini. Apa saya? Ya dia kerinduan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan ini makin lama makin kuat ya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita cinta yang seperti ini, ya, pengharapan yang seperti ini, iman yang seperti ini, dan kita boleh terus bertumbuh di dalam anugerahnya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menghidupkan firman-Mu di dalam keseharian kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang hari demi hari semakin menikmati apa artinya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.